Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Alfarisi dari kelas C Prodi S1 Keperawatan Universitas Esa Pringsewu. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu organ tubuh manusia, yaitu hidung. Di sini saya akan membahas organ yang disebut hidung. Nah, ketika ditanya fungsi hidung itu apa sih? Nah, fungsi hidung itu adalah untuk membantu pernapasan. Nah, di mana lubang hidung adalah pintu masuk ke saluran pernapasan. Artinya, selama bernapas, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung dan keluar dengan cara yang sama saat menghembuskan napas. Nah, untuk organ-organ yang terdapat di dalam rongga hidung itu sendiri, ada terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu vestibule atau lubang hidung, yang kedua ada rongga hidung, yang ketiga itu ada konka, yang keempat itu ada organ pembau, dan yang kelima ada pangkal rongga hidung. Nah, sekarang kita menuju ke organ yang pertama, yaitu vestibule atau lubang hidung. Nah, saya besarkan. Ini adalah vestibule atau lubang hidung. Ketika ditanya apa saja yang ada di dalam vestibule, maka dijawab dengan yang ada di dalam vestibule adalah bulu hidung. Nah, di dalam vestibule itu banyak terdapat bulu hidung atau silia. Nah, ketika ditanya apa sih fungsi silia atau bulu hidung? Nah, fungsi bulu hidung atau silia adalah untuk menyaring udara yang masuk ke dalam sistem pernapasan sebagai saringan yang pertama. Nah, setelah melewati vestibule atau rongga hidung, maka udara akan masuk ke rongga hidung, ya. Jadi setelah masuk ke dalam lubang, maka masuk ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung ini pun banyak terdapat silia atau bulu hidung, namun dengan bentuk yang lebih kecil, ya. Fungsinya masih tetap sama sebagai saringan dan juga sebagai penyesuaian suhu. Nah, jadi di dalam rongga hidung itu terjadi penyesuaian suhu. Jadi suhu luar ruangan akan disesuaikan di dalam rongga hidung agar tubuh itu tidak kaget dengan suhu yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, menuju ke daerah yang kedua, yaitu konka. Konka itu ini. Nah, ini adalah konka. Nah, dalam konka itu sendiri terdapat 3 bagian, yaitu superior atau bagian atas, yang ini, dan bagian tengah, yang ini, dan inferior bagian bawah. Nah, di dalam konka itu terdapat banyak lendir yang dihasilkan oleh selaput mukosa. Nah, fungsi lendir itu sendiri adalah untuk menangkap menangkap debu atau partikel-partikel yang tidak tersaring oleh sisilia atau bulu hidung itu tadi. Jadi di konka itu mereka akan menempel pada selaput-selaput lendir yang ada di dalamnya. Nah, jadi udara yang masuk ke sistem pernapasan itu benar-benar udara yang sudah tersaring dan bersih. Nah, untuk yang ketiga ada organ pembau, tapi di sini tidak saya jelaskan karena gambarnya berbeda. Jadi kita lanjut ke organ yang selanjutnya, yaitu ke pangkal rongga hidung. Nah, jadi kalau ditanya pangkal rongga hidung itu yang mana? Nah, langsung aja. Pangkal rongga hidung itu di sini. Nah, di pangkal rongga hidung itu sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak organ yang ada di dalamnya, cuman ada salah satu organ yang penting, yaitu disebutnya itu sebagai tekak. Kalau orang Indonesia itu sebutnya itu anak tekak atau katup. Nah, fungsi anak tekak itu sebagai katup. Nah, anak tekak ini ini anak tekak. Nah, sebagai katup, ketika kita makan itu, makanan tidak ikut-ikutan masuk ke dalam hidung. Jadi ketika kita makan, katup ini akan menutup, ya. Katup ini akan menutup sehingga mencegah makanan itu bablas ke rongga hidung. Nah, sebagai pembatas bisa dibilang. Nah, jadi ini adalah organ-organ yang terdapat di dalam rongga hidung. Oh iya, dan untuk yang terakhir itu ada sinus di sini. Nah, sinus itu sendiri sebenarnya tidak berperan terhadap sistem pernapasan, namun peran dia adalah sebagai peringan beban di tulang tengkorak serta berperan pada pembentukan suara manusia. Jadi di dalam sinus itu sebenarnya adalah rongga di dalam tulang sehingga tulang itu lebih ringan. Maka disebut meringankan beban tulang tengkorak serta pembentukan suara pada manusia. Jadi
merdu enggaknya suara manusia itu pun bisa dipengaruhi oleh si sinus ini. Nah, mungkin itu yang pertama. Untuk masalah organ pembau kita akan lanjut lagi. Nah, sekarang kita meluncur ke organ pembau atau sistem penciuman. Jadi sistem penciuman itu sendiri adalah sebuah sistem untuk menangkap partikel atau asupan bauan yang masuk bebarengan dengan udara tadi. Nah, ketika udara masuk, di situ kan terdapat partikel-partikel asupan bauan. Nah, maka partikel tadi itu ditangkap oleh sel-sel olfaktori. Nah, ini ditangkap oleh sel-sel olfaktori. Nah, sel-sel olfaktori itu akan memberikan rasangan atau mengirimkan jenis-jenis dari partikel-partikel tadi ke ini, sebenarnya ini, tapi tidak ada tulisannya. Ini disebutnya sebagai saraf olfaktori. Jadi akan memberikan data dari partikel-partikel yang ditangkap tadi kepada saraf olfaktori. Nah, saraf olfaktori ini akan membawa lagi ke otak. Nah, nanti otak itu akan menerjemahkan bahwasanya bau ini tuh bau apa gitu loh. Nah, semisal kita sudah kenal dengan bau susu ataupun bau roti. Jadi, setiap kali kita mencium susu ataupun roti, ya, partikel-partikel dari bau susu dan roti itu akan nempel di sel-sel olfaktori. Nah, ketika udah nempel, ya kan, sel-sel olfaktori ini memberikan datanya ke saraf olfaktori. Nah, dari saraf olfaktori ini akan diberikan lagi ke otak. Nah, di otak itu akan diterjemahkan bahwasanya ini adalah bau susu dan bau roti. Nah, jadi itu penjelasan bagaimana sistem penciuman itu sendiri dapat mengenali suatu bau. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk hidung ini sendiri beserta sistem anatominya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan mungkin sekian dari saya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.